Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا مؤسس هذه الجامعة ومصنف هذا الكتاب شيخ عز الدين ابن عبد السلام ومن سعى في طبع هذا الكتاب ونشره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الغفلة عن ذكر الله. Pasal menjelaskan mengenai lalai dari ingat Allah, lalai dari zikir Allah. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Al-ayah Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti lan ojo manut taat sapa sira Muhammad man ing wong aghfalna kang larakaken sapa man na ing kita qalbahu ing atine man andikrina saking nutur kita. Ayat ini mengingatkan kita pada satu peristiwa. Tokoh-tokoh masyarakat Mekah waktu itu mau masuk Islam, tapi permintaannya diistimewakan. Dia minta, kalau saya mau masuk Islam ya tolong yang orang-orang miskin yang ada di sekitar kamu itu Muhammad, tolong singkirkan dulu, saya baru mau masuk Islam. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang yang ghaflah, hatinya tidak ingat akan posisinya bahwa di Islam itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak berniat sungguh-sungguh masuk Islam karena minta persyaratan ketika mau masuk. Orang yang sudah masuk Islam tapi miskin-miskin supaya disingkirkan lebih dulu, dia baru masuk. Itu namanya kan tidak berniat gitu. Jadi minta istimewa itu. Faslun fil ghaflah an liqa'illahi ta'ala. Pasal berikutnya mengenai masalah lalai tentang pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala dawu sapa Allah Gusti Allah taala maulur Allah. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sadaqallahul azim. Laqad kuntala teman-teman ono sapa sira fi ghaflatin dalam lalai min hadza saking iki peristiwa, maknane peristiwa kiamat ya, peristiwa hari akhir yang maha heboh dan dahsyat itu. Fakasafna mongko buka sapa Allah na kita Allah angka saking sira kita akaing tutup sira fabasaraka mongko nalikane iku fabasaraka mongko peninggal sira al yauma ing iku dina iku hadidun tajam. Jadi Allah memperingatkan bahwa banyak orang yang lalai akan peristiwa besar dunia ini, yang orang sering mengatakan ini sudah bumi ini sudah tua, zaman ini sudah akhir. Tapi kan kadang-kadang cuma sekedar didengar gitu. Padahal
betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu nanti. Maka baru nanti ketika benar-benar terjadi, baru penglihatannya itu jadi tajam. Ternyata benar. Tapi ya kebanyakan memang lalai. Lalai itu kan bisa saja karena belum mengalaminya. Lalai karena imannya memang masih lemah gitu. Kalau orang imannya sudah kuat bahwa akan ada hari akhir, maka tentu akan ada pengaruh besar dalam diri orang itu untuk mempersiapkan diri, karena kiamat tidak pernah bisa diprediksi oleh siapapun, termasuk kiamat sughra. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Maryam ayat 39. Gusti Allah dawuh malih wa hum utawi mereka musyrik Makkah fi ghaflati ing dalam kelalaian, wa hum hale utawi wong musyrik Mekah wau iku la yu'minuna ora padha bakal iman sapa musyrik Mekah. Memang sudah diberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa orang-orang itu waktu itu adalah para orang-orang musyrik di Mekah ketika Nabi Muhammad berdakwah di awal mula. Mereka itu memang lalai dan tidak akan beriman gitu, tidak akan percaya gitu. Faslun fil i'rad anil Quran. Pasal berikutnya termasuk larangan batin itu. Tadi ghaflah lalai itu juga termasuk bagian dari larangan batin. Sekarang i'rad anil Quran. I'rad itu menghindar ya, berpaling dari Al-Qur'an. Qala Allah sapa Allah taala wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'rada anha. Al-ayah Kahfi 57. Wa man adlamu, wa man utai sapa wong to, sapa to, wa man utai sapa to iku adlamu luweh zalim, luweh nganiaya mimman saking wong dzukira kang den sebut bi ayati rabbih kelawan piro-piro bi ayatillah kelan piro-piro ayat Gusti Allah taala, tapi fa'arada mongko nuli berpaling melengos sapa man anha saking ayat gitu. Allah dalam firman ini mencela orang-orang yang sering tidak menerima apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka ayatnya muncul ini merupakan celaan. Siapa yang lebih zalim, siapa yang lebih menganiaya diri daripada orang-orang yang ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran dia tidak bisa menerima, dia berpaling gitu. Lebih suka menggunakan konsep-konsep yang dirumuskan oleh manusia. Padahal gitu ya, padahal manusia dan dunia ini diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang kemudian menurunkan aturan, Allah pula yang akan memperhitungkan. Tapi orang kadang cenderung untuk mempercayai konsep temuan, rumusan, hasil penelitian para pakar misalnya kan gitu. Kalau temuan hasil penelitian para pakar, sepakar apapun, ketika Al-Quran sudah menggariskan seperti yang ada dalam Al-Quran, mestinya itu ya, mestinya kita harus lebih percaya kepada isi Al-Quran. Toh pada akhirnya semua peneliti akan membenarkan kok apa yang ada dalam Al-Quran itu ternyata benar kan. Cuma para peneliti kadang kan gitu ya, mungkin belum sampai pada tahapan yang gitu ya. Ilmuwan biasanya kan keluar sombongnya gitu ya. Kalau ndak faktual, kalau ndak akademik itu rasanya. Tetapi sekali lagi siapa yang lebih zalim kalau begitu?
ketika Al-Quran sudah menyatakan sedemikian, maka mereka lalu tidak percaya, lebih percaya kepada konsep manusia. Itu zalim itu ya. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala fa'arid amman tawalla an dzikrina. Fa'arid mongko tinggalkanlah atau berpalinglah aman saking wong tawalla kang berpaling sapa man an dzikrina saking mengingat Allah. Jadi kalau begitu Muhammad, itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya tinggalkan saja mereka. Karena mereka memang sudah jelas-jelas berpaling dan tidak menerima atas peringatan Allah itu. Jadi fil i'rad anil Qur'an. Jadi sekarang ini banyak peneliti-peneliti dunia, kelas dunia ya, kemudian menemukan kesimpulan bahwa ternyata benar gitu. Bahwa ya apa yang ada dalam Al-Quran benar gitu. Faslun fil i'rad anil hasanat. Pasal menjelaskan mengenai berpaling atau menghindar dari perbuatan atau halal yang baik. Qala dawu sapa Allah taala, Allah mahluur Allah, iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Al-ayah Al-Anbiya ayat 1 ya. Iktaroba wus semakin cedak atau semakin dekat, telah semakin dekat linnasi kadhi para menungso apa hisabuhum perhitungane nas wahum hale utawi nas fi ghaflatin ing dalam lalai iku mu'ridun padha berpaling. Allah memperingatkan bahwa hisab perhitungan amal dan perbuatan manusia itu sebenarnya sudah sangat dekat itu, dan mesti akan diperhitungkan perbuatan kita itu. Tapi kan wahum fi ghaflatin mu'ridun, mereka memang kadang-kadang lalai, seolah gitu loh, seolah tidak akan ada hitungan seperti itu. Kadang malah menghibur diri dengan Allah toh maha pengampun, Allah toh maha penyayang. Maka ya kalau hitung-hitungan tadi itu akan terjadi, mudah-mudahan hisabnya diringankan gitu. Tapi kalau itu diniatkan dengan tulus bahwa kita minta kepada Allah supaya hisab kita itu diringankan, itu bagus. Tetapi kalau kemudian dijadikan alasan untuk tidak berhenti dari perbuatan yang salah, nah itu namanya i'rad anil hasanat gitu. Hal-hal yang sudah jelas baik kenapa tidak dilakukan, kok malah milih yang tidak baik atau kurang baik, padahal hisabnya, perhitungannya itu sudah sangat jelas, sudah sangat dekat gitu. Faslun fil i'rad anit ta'at was-sahwi anha. Pasal berikutnya mengenai berpaling dari kepatuhan dan lupa akan kepatuhan itu. Qala dawu sapa Allah taala fa'aradu fa'arsalna alaihim sablal arim. Surat As-Saba ayat 16. Fa'aridu mongko podo berpaling sapa kaum Saba. Waktu ini ceritanya kaum Saba. Fa'arsalna mongko nuli ngutus atau ngirim sapa Allah, nah Allah alaihi mengatasi kaum Saba sailal arimi ing banjir besar gitu. Karena mereka tidak lagi menghiraukan akan perintah Allah, tidak menghiraukan lagi hukum-hukum Allah, tidak menghiraukan lagi aturan yang baik-baik, lalu mereka berpaling. Kemudian Allah mengirimkan
banjir bandang besar yang meratakan kaum mereka itu. Wa qala lan dawuh sapa Allah alladzina hum an salatihim sahun. Al-Maun ayat 5. Alladzina hum an salatihim sahun, sadaqallahul azim. Alladzina ya wong-wong akeh hum utawi musallin an salatihim sanging salate musallin iku sahun lalai. Artinya dia jalankan sholat, dia lakukan sholat, tetapi sholat idnya itu tak sama sekali berpengaruh pada perilakunya, nggak nyambung gitu. Karena di awal surat kan sudah disebutkan ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Kalian tahu, kamu tahu siapa sebenarnya yang mendustakan agama kan? Salah satunya adalah mereka sholat tetapi lalai dalam sholatnya. Ketika sholat mulai mengucapkan Allahu Akbar sampai salam itu loh, pikirannya sama sekali tidak konsen pada sholatnya, mikirnya pekerjaannya belum selesai, wala ini nanti ada acara ini, acara itu, terus membayang, wah di rumah sedang apa istri saya ini, dan seterusnya. Pikiran dari mulai takbir sampai salam tidak nyambung. Itu pertama kali tanda sahun, lalai. Lalu ketika kemudian ia menjadi seorang yang rajin sholat, tetapi sama sekali di kehidupan sosialnya tidak punya manfaat untuk lingkungannya itu, soalnya nggak pernah peduli gitu loh. Ya pagi berangkat sore pulang, pagi berangkat sore pulang. Kalau tahu pulang agak awal biasanya untuk kongko-kongko di pinggir sungai misalnya. Jadi tidak pernah peduli dengan lingkungan, tidak pernah peduli dengan fuqara masakin yang memerlukan bantuannya. Nah, ini juga termasuk alladzina hum an sholatihim sahun, lalai itu sholatnya itu. Faslun fil i'rad anil wa'dhi, yang terakhir ya. Pasal yang terakhir ini untuk bab i'rad, berpaling anil wa'di dari wa'ad ya. Wa'ad itu nasihat, saran, teguran, peringatan gitu ya. Qala dawu sapa Allah taala mauidhah ya, mauidhah. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Al-ayah Al-Muddathir ayat 49. Fama lahum, mongko nyapa itu ya, fama lahum, fama mongko kenapa gitu, lahum kadwe wong kafir Mekah waktu itu anita kirati saking pengiling iku mu'ridina podo berpaling. Fama lahum anita kirati mu'ridin, maka mengapa ya mereka kok berpaling dari peringatan itu? Allah ya mengecam ini karena pada akhirnya mereka itu terhinakan di akhir hidupnya. Misalnya ketika Makkah kemudian dikuasai lagi oleh kaum muslimin, mereka tetap tidak beriman, itu kan posisinya jadi dua, tahanan kemudian statusnya menjadi budak atau dihukum sesuai dengan kesalahannya. Maka Allah memperingatkan, kenapa mereka banyak sudah nasihat, banyak sudah peringatan, bahkan juga mungkin ancaman kan gitu, tapi sama sekali tidak dihiraukan. Ya memang ada. Maka seperti dalam surat Al-Lahab itu, tabbat yada abi lahabi wa tab ma'huna anhu maluhu wa makasab. Apa yang mereka usahakan tidak bermarah apa-apa itu. Akhirnya ya celakalah gitu. Maka Allah sekali lagi dalam ayat ini mencela, mencerca gitu lah. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Dulu kan sudah diingatkan, dulu kan sudah kan gitu. Tapi waktu itu lalai, waktu itu abai. Sehingga rasakan hari ini misalnya
sebagai akibat kelalaian itu lalu menjadi hina, menjadi sengsara. Faslun fil ightirar billah wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan jafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim min syudari. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min jamil ahwali wal afat wa da'udil nabiy jamil khajat wa tudahiruna bi syai'at wa tarfa'una biha inda qa'adul jan wa tubaluna bi syaqayat min jami'il khairati bil hayati wa badalaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Amin. Siapkah kalian menjadi bagian dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, kampus unggulan dalam bidang kajian keislaman, keindonesiaan, kepesantrenan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Mau tahu prodi apa saja yang ada di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri? Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri memiliki 3 fakultas strata 1, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, Tadris Bahasa Indonesia, Tadris Bahasa Inggris, dan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Syariah dan Ekonomi dengan program studi Ahwal Al-Syakhsiyah dan Perbankan Syariah. Fakultas Dakwah, Usuluddin dan Psikologi dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Psikologi Islam, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Bimbingan dan Konseling Islam. Sedangkan program studi Pasca Sarjana memiliki 2 program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebagai kampus unggulan, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri memiliki beragam prestasi, mulai dari tingkat lokal, nasional maupun internasional, antara lain panelis Multaqo Ulama Al-Quran Nusantara tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Pondok Al-Munawar, Krapia, Yogyakarta. Memperoleh medali perak Sains Matematika tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Kejuaraan Sains Nasional. Juara 1 Musabaqah Hifdzil Quran tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang. Juara favorit Musabaqah Tilawatil Quran tingkat internasional yang diselenggarakan oleh PCI-NU Mesir. Juara 3 Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat internasional yang diselenggarakan oleh PCI-NU Mesir. Juara 2 Musabaqah Hifdzil Quran tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang.
Juara favorit Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat internasional yang diselenggarakan oleh PCI-NU Mesir. Juara 2 Duta Budaya Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Juara 2 Musabaqah Hifdzil Quran yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo tingkat nasional. Juara 2 Dai Milenial tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Institut Al-Azhar Gresik. Bukan hanya unggul di bidang akademik, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri juga mampu menyeimbangkan nilai-nilai global dengan nilai-nilai religiusitas melalui pendidikan berbasis pondok pesantren. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri bersinergi dengan beberapa pondok pesantren, antara lain Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren HM Al-Mahrusyah Pusat, Pondok Pesantren HM Al-Mahrusyah 3 Putra, Pondok Pesantren HM Al-Mahrusyah 3 Putri, Pondok Pesantren Haji Yakub, Pondok Pesantren Darussalam, Pondok Pesantren HM Tegal Arum Talun, Mojoroto, Kota Kediri. Adapun pondok pesantren di sekitar kampus antara lain Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandar Lor, Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul, Pondok Pesantren Salafiyah Bandar Kidul, Pondok Pesantren Maunah Sari Bandar Kidul, dan Pondok Pesantren P3 Tiki Al-Hidayah Bandar Kidul. Tertarik kuliah sambil mondok? Kalau bukan di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, di mana lagi? Info lebih lanjut bisa diakses melalui spmb.uit/lirboyo.ac.id atau menghubungi kami di 0354 772 879 pada jam kerja. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, dari pesantren untuk bangsa.